Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video kandidat turnamen 2024 menyisakan satu game lagi kawan. Babak terakhir, babak 14, babak kunci untuk memperebutkan juara tahun 2024 ini yang diperebutkan oleh 4 pemain saja. Sampai babak ke-13 kawan, hanya ada 4 pemain yang memperebutkan gelar juara ini. 4 pemain lainnya sudah tidak mempunyai kesempatan lagi kawan. Sementara kans terbesar dimiliki oleh Domara Jukukes yang memimpin turnamen ini dengan 8,5 poin, selisih setengah poin atas pesaing-pesaing terdekatnya Yanepo, Nakamura, ataupun Fabi dengan 8 poin yang sama. Admin tidak mau berandai-andai di babak ke-14 kawan. Siapa yang menang nanti, partainya Domara Jukukes ataupun Hikaru Nakamura ataupun partainya Fabi melawan Yanepo. Admin tidak mau berspekulasi kawan, apapun masih bisa terjadi. Ya, kalaupun Jukukes menang menghadapi Nakamura, sudah tidak ada lawan kawan, tidak ada tie breaks lagi. Kalaupun Fabi ataupun Yanepo menang, Hikaru Nakamura menang, ataupun ada yang remis kawan, ya mungkin nanti akan terjadi tie breaks. Ya mungkin saja terjadi kawan. Dan untuk kandidat woman-nya, ya kesempatan terbesar dimiliki oleh Tan Zhongyi kawan. Karena Tan Zhongyi sampai game ke-13 ini kawan memimpin turnamen ini sendirian dengan selisih 1 poin penuh kawan. Jadi hanya butuh hasil remis di game terakhir nanti dini hari. Dan sudah dapat dipastikan bahwa pemain Cina lagi yang akan menghadapi Zhu Wenjun kawan tahun depan. Ya apakah Le Tingji ataupun Tan Zhongyi, karena pemain-pemain yang lain sudah tidak bisa lagi mengejar poin-poin teratas ini kawan. Dan tadi sudah kita lihat permainannya Domara Jukukes mengalahkan Alireza Firoza. Kita akan ulas satu partai lainnya kawan, yaitu partainya Fabi yang mendapatkan kemenangan kunci kawan di game ke-13 mengalahkan Pragnananda. Andai saja di game ini kawan Fabi ini kalah ataupun remis kawan, kalau kalah sudah tidak ada kesempatan kawan untuk mendapatkan atau memperebutkan lagi gelar juara. Kalau remis chance-nya juga kecil karena tergantung dari hasil permain yang lain. Tapi akhirnya Fabi mendapatkan kunci kemenangan pada game ke-13 hingga dia mampu bersaing dengan 3 pemain lainnya. Oke, langsung saja permainan Prag versus Fabi di sini dengan ide sila defense dari Fabiano Caruana dan kuda C6, ada gajah B5. Fabi bermain ataupun Prag bermain dengan Rosolimo Netsmedi Novatek. Fabi 3 kali ini bermain dengan Sicilia di kandidat kawan. Nah, ada kuda F6, variasi pertukaran dipilih oleh Prag langsung sikat kuda C6. Pilihan utama lainnya adalah kuda C3, pertahankan pion di sini yang biasa akan berlanjut dengan langkah menteri C7, rokade, kuda D4. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng E1 atau langsung pertukaran. Prag lebih memilih pertukaran langsung. Gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion D. Baru dengan pion D3 pertahankan posisi pion pusat. Nah, di sini kawan langkah yang umum yang paling banyak diambil oleh hitam langsung keluarkan gajah untuk tekan kuda. Biasanya langsung diusir, gajah mundur, kemudian bisa melanjutkan dengan pengembangan kuda B ke D2. Nah, kuda manuver ke D7, bisa dilanjut kuda ke C4. Nah, ada pion F6 yang paling umum diambil kedua pemain di posisi ini, terutama hitam dengan gajah langsung keluar. Fabi memilih menterinya ke petak C7. Pengembangan kuda B ke D2 di sini. Ada pion E5. Ini merupakan respon kelanjutan dari menteri keluar ke petak C7 tadi kawan. Nah, Prag melanjutkan untuk mendapatkan penguasaan ruang sisi menteri dengan pion A4. Gajah terang berkembang ke petak E6. Lanjut Fabi. Ada satu game yang memainkan pion A5. Putih menang kawan. Prag lebih memilih dengan pion B3-nya. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya. Di langkah ke-8 permainan Sicilia Defense variasi Rosolimo diikuti pertukaran dengan gajah sikat kuda C6 tadi. Gajah gelap berkembang ke petak E7 persiapan rokade. Nah, di sini ada kuda C4 serang pion kawan. Dibalas dengan langkah manuver kuda ke D7 backup pionnya. Kuda G5 serang gajah terang atau menawarkan dengan gajah gelap di sini kawan. Gajah sikat kuda C4 pilihan bagus yang dipilih oleh Fabi untuk merusak struktur pion putih kawan. Ada pion terpisah di lajur A sekarang. Apa bedanya jika kalian memilih gajah gelap kawan? Ya masih bisa diambil oleh gajah gelap lainnya. Nah mungkin kalian melanjutkan untuk tetap merusak struktur pion. Ya bisa jadi kalian pilih kawan. Kita akan temui permainan gajah gelap versus kuda ke depan. Langsung sikat kuda C4 ambil balik. Di sini tidak melanjutkan untuk pertukaran kawan.
Gajah D6 juga salah satu opsi memilih kuda ke peta F8. Menteri keluar ke peta G4 untuk memberikan serangan X-ray atau menghadang pergerakan kuda yang ingin lompat ke peta E6 nanti. Pion H5 terlebih dahulu tidak memberikan kesempatan serangan di sini kawan. Nah, di sini menteri bergerak ke peta F5, gantian menyerang peta F7. Gajah D6 buka akses menteri kawan. Kemudian di sini baru rokade Pragnananda, menteri ke peta E7 dan Prak tarik mundur menterinya ke peta H3 kawan. Langkah kesalahan ternyata. Menurut Stockfish, sudah saatnya pion F4 didorong. Mungkin yang tidak disukai oleh Prak adanya pion F6, kuda mundur diikuti dengan pion G6 kawan, menteri mundur dan berlanjut baku hantam mungkin di sini. Atau pergerakan yang lain, mungkin itulah yang tidak disukai oleh Prak, malah memberikan kesempatan pion-pion ini akan lebih cepat kawan untuk didorong oleh hitam. Oleh karena itu langsung mundur terlebih dahulu. Tetap pion F6, kuda F3, tetap pion G5, ancaman garbuan kawan, malah memberikan kesempatan hitam mempercepat serangan badai pionnya sisi kanan, sisi raja. Kuda E6, benteng E1, pion G4, menteri G3. Nah, rokade panjang. Memang pergerakan kuda tadi kawan lompat ke peta E6 ini untuk blokade agar raja ini cepat rokade panjang. Tadi diikuti benteng E1, pion G4, rokade panjang. Akhirnya raja aman di sisi menteri kawan. Dan coba lihat di sini kawan. Pion siap didorong untuk membuka lajur F ataupun juga dua pion ini siap untuk didorong bongkar pion depan raja. Benteng-benteng siap dikeluarkan ke lajur G di lajur H kawan. Menteri ke E2. Nah, di sini ada benteng G8 terlebih dahulu. Kalau kalian terburu-buru untuk ancam menteri berada di pos ini kawan, bukan waktunya. Memang cukup bagus posisi kuda ini. Ya, menteri mundur ke peta D1 untuk jaga pionnya kawan dan persiapan juga untuk usir kuda. Jadi temponya kurang tepat di sini kawan. Jadi benteng D ke G8 terlebih dahulu oleh Fabi. Kemudian ada kuda F1, pion H4 kawan. Didorong kawan untuk memperlemah ruang-ruang terang nanti ke depan, terutama pion H ini. Kuda ke E3. Nah, di sini kawan baru kuda ke D4 untuk ancam menteri juga untuk ancam pion kawan. Harus berhati-hati, kalian jangan salah untuk memilih ruang terang ataupun gelap kawan. Ke ruang terang kawan. Ancamannya ke ruang gelap, bahayanya di sini nanti. Jadi ke ruang terang ke peta D1, pion H3 untuk membuka lajur G kawan ditolak ditutup tapi memberikan kesempatan ada ruang lemah lainnya di peta terang. Kuda F3, benteng jatuh kawan. Fabi unggul kualitas perwira. Sementara pion masih sama jumlahnya kawan. Belum ada yang minus pion di sini. Jumlah pion masih tetap 8 sama kawan. Menteri D7 dan di sini ada benteng B1, gajah mundur ke F8 kawan. Apakah persiapan reposisi untuk sikat kuda agar kuda ini juga tidak macam-macam ke sini nanti ke depannya? Ataupun juga buka akses bagi menteri agar putih juga tidak dobrak peta pusat dengan pion D4-nya nanti. Gajah A3 tekan pion di sini, raja bergeser ke B8, menteri E2 kawan menekan pion. Di sini dibiarkan saja raja A8, kemudian di sini raja bergeser ke G1, benteng H7. Menteri mundur ke D1, tetap menekan pion yang di sini. Nah, benteng dobling kawan, perkuat pionnya agar menterinya leluasa bergerak, agar tidak kena tekanan dari kuda ataupun menteri. Kemudian Raja F1, Menteri D8, siap reposisi kawan untuk ancam pion mungkin pressure lajur A nanti ke depan. Dihadang oleh Menteri E1, walaupun begitu Menteri E1 tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Gajah ke C1 kawan, kalaupun ada menteri yang mencoba menekan pion yang di sini, kalian juga bisa ancam benteng terlebih dahulu. Apakah benteng ini kalian geser ke peta H7 kembali? Di sini ada gajah bergerak ke peta D2. Korbankan saja pion untuk membuka serangan lajur A kawan. Ini juga ide yang cukup bagus. Memilih dengan menteri ke E1, pertahankan posisi ruang gelap. Benteng G5, benteng B3, benteng H5, benteng B1. Kita di langkah ke-35 kawan. 5 langkah lagi mencapai langkah ke-40 dan ada tambahan kontrol waktu. Dan terlihat kawan di sini rasanya permainan ini menemui jalan buntu. Walaupun unggul benteng kawan, coba lihat konstruksi pion kedua pemain kawan sangat tertutup di sini. Tentu ada keunggulan kuda di sini yang bisa saja manuver dalam permainan di ruang-ruang tertutup. Setelah gajah D6, gajah B2, kemudian gajah C7.
Persiapan mungkin ancam menteri nanti kawan, langsung dihadang dengan gajah C3, menteri D7 kawan. Apakah persiapan nanti dobrak lajur F, mengorbankan kualitas kembali, mengembalikan kualitas? Ingat kawan, Fabi di sini mencoba mati-matian untuk mendapatkan kemenangan. Kalkulasi dia, remis pun sangat sulit untuk bersaing dengan papan atas. Di sini Fabi harus mencoba untuk menyerang kawan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi tentu resiko juga harus dihadapi Fabi. Jika sampai membuka permainan, korbankan kembali kualitas, juga cukup riskan bagi Fabi. Menteri D1 ada gajah D6. Menteri E2 terlihat sangat tertutup kawan, menemui jalan buntu, gajah F8, dan baru di langkah ke-40 ini, setelah mendapatkan tambahan kontrol waktu otomatis kawan, Prak mulai bongkar permainan dengan pion F3, pilihan terkuat di sini kawan. Ambil balik oleh menteri ancam benteng mundur, kuda F5 dikunci sekarang kawan, pion F tidak lagi bisa dimainkan. Walaupun begitu menurut engine, hitam masih mempunyai sedikit keunggulan 0,7 kawan. 0,7 kawan keunggulan dari hitam di sini menurut Stockfish. Menteri E8 ternyata langkah yang salah dari Fabi. Yang terkuat, Fabi sudah saatnya untuk mencoba permainan di sisi menteri dengan pion B6 terlebih dahulu. Tapi menteri E8 sekarang posisi permainan kembali level kawan. Gajah D2 tidak mampu dimanfaatkan oleh Pragnananda dengan dorong pion A5, tidak memberikan kesempatan pion B6 kawan. Tapi coba lihat tadi, kita lihat evaluasi bar dari engine juga ragu, naik turun. Gajah D2, menteri H5 menantang pertukaran dan permainan tanpa menteri kawan di langkah ke-44. Raja putih naik ke E2, pion B6 sekarang dimainkan, diikuti dengan pion A5, baru nanti dengan pion B5 ada raja F3, benteng mundur, pion G4 kawan, gajah E7 terlebih dahulu, berikan jalan bagi benteng bergeser ke sisi menteri nanti, raja bergeser ke G3, gajah D8 ternyata kawan. Ya, untuk dukungan bagi pionnya sebelum dorong pion A tentunya kawan. Gajah E3 untuk tekan pion Disney. Ya, kalau pion ini didorong, pion C nanti yang bertumpuk ini akan lemah. Tidak peduli pion A5, benteng B3, raja naik ke A7, benteng B1 membuat langkah menunggu kawan. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Prak. Raja maju ke A6, sepertinya bukan saatnya kawan. Benteng G ini dobling kawan di petak H8 membuat langkah menunggu juga. Atau benteng bergeser ke petak E8. Memilih raja maju ke A6, langkah yang logis juga untuk memberikan dukungan bagi pion B-nya kawan. Benteng B2, langkah kesalahan di mana gajah bergerak ke petak H6 menurut Stockfish yang terkuat. Tapi memilih benteng naik ke B2. Gajah C7 terlebih dahulu untuk dukungan lebih kawan. Bentengnya siap digeser. Benteng B1, lagi-lagi kurang presisi langkah dari Pragnananda, hanya bisa menunggu saja kawan. Masih gajah H6 yang terkuat, tapi membuat langkah menunggu benteng B1, benteng B8, benteng F1, persiapan menyerang pion lemah. Di sini kuda siap manuver. Tidak peduli, pion B5 membuka serangan sisi menteri. Pion pukul balik, tapi kehilangan pion C di sini dan mendapatkan pion A4 juga Fabi. Nah, kuda E3 ada discover. Gajah mundur ke D8, pertahankan posisi pion F-nya. Gajah A3, hentikan laju pion walaupun tidak terlalu kuat menurut Stockfish. Kuda C4 yang kuat kawan. Selain menghentikan laju pion juga kontrol petak B2, tapi menggunakan gajah Pragnananda. Gajah mundur ke A3. Nah, di sini bisa dimanfaatkan bentengnya dobling kawan dengan ide menantang pertukaran benteng nanti ke depan. Tapi memilih dengan langkah benteng C8, tekan pion lemah, ada kuda C4 blokade, benteng C6 dua kali berturut-turut dengan bentengnya melakukan langkah-langkah kurang presisi, sehingga keunggulan hitam mulai berkurang. Benteng B8, tetap idenya disusul benteng satunya, menyerahkan pion yang di sini kawan. Memilih dengan langkah benteng C6, benteng A1, persiapan untuk ambil pion A. Gajah B6 menawarkan pertukaran, ditolak saja karena posisi kuda sangat bagus kawan, tidak bisa lagi diganggu oleh gajah gelap ataupun dengan raja, sudah tidak ada pion yang mengganggu kuda-kuda di sini. Ada gajah D4, ancam benteng ambil pion A4, gajah C3 lindungi pion kawan dari ancaman benteng, benteng A3, gajah B4, benteng A2, gajah E1 skat, raja ke F3 dan baru benteng digeser agar raja ini tidak mendekati pionnya tadi kawan.
Kemudian ada gajah B2, benteng B5 kawan. Untuk pertahankan posisi pionnya mungkin di sini, ataupun juga persiapan bentengnya doubling nanti ke depan. Pion C3, langkah kesalahan dari Prak. Sudah saatnya putih atau Prak memainkan pion G5 kawan. Menyerahkan pion, berikan jalan bagi rajanya. Dan coba lihat, pion dalam tekanan, pion ini juga dalam tekanan, pion ini dalam tekanan, semua kena tekanan kawan. Memilih dengan pion C3. Benteng C7, siap doubling ataupun digeser ke sini nanti kawan untuk menyerang pion yang menggantung. Nah, Stockfish menyarankan putih turunkan benteng ke peta A1. Memang cukup riskan juga kawan, karena di sini ada kuda yang bisa jatuh, ambil oleh benteng, tapi putih juga mendapatkan gajah di peta E1. Tapi di sini Stockfish juga tidak menyarankan untuk ambil kuda, menyarankan gajah D2 kawan. Nah, kuda ambil, nah di sini ada ambil benteng. Coba lihat tekanan di belakang ini kawan. Mungkin kuda C4, nah bisa berlanjut dengan langkah sikat saja kuda ini menurut Stockfish. Dan bisa ambil pion yang ada di peta H2. Masih cukup bagus posisi hitam ternyata kawan. Memilih dengan gajah A1. Benteng D7. Pion dorong. Di sini benteng ancam kuda terlebih dahulu. Mundur baru baku hantam pion di peta D4. Ada benteng B3 pin kuda. Diikuti gajah nanti kawan. Tapi ke sini ya ada benteng kawan. Raja bergerak ke F4. Benteng C1. Langkah bagus kawan. Di sini ada pion E5. Terlebih dahulu baku hantam pion skak, ambil oleh pion. Kemudian korban benteng kawan, korban kualitas. Karena ada gajah D2. Fabi mendapatkan kuda di langkah berikutnya. Tapi cukup berbahaya, pion ini juga tinggal 2 tempo lagi bisa promosi. Sikat kuda temponya skak, raja maju. Gajah C5, hadang pergerakan di ruang gelap kawan. Benteng C1. Raja bergeser ke B6. Di sini ada pion G5. Blokade gajah E7. Ada raja mulai mendekati gajah. Pion A4 tidak mau kalah untuk mempromosikan pion kawan. Benteng C8. Benteng E3. Coba rebut pion kawan. Ada benteng E8. Dorong pion A3 terlebih dahulu. Korban gajah. Kalau diambil kawan, benteng tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar pion. Hitam menang cepat. Bergeser lagi ke lajur A. Raja ke B7. Benteng naik kawan. Dan benteng ambil pion skak, raja bergeser, benteng A6. Menantang pertukaran benteng. Dan tentu harapannya tidak ada lagi yang mengawal pion ini nanti. Benteng pukul benteng, ambil oleh raja. Nah, pion dorong ingin promosi juga kawan. Balapan pion. Hitam lebih dahulu mempromosikan pionnya. Putih juga punya menteri, tapi selepas menteri ke peta A2 skak, Pragnananda menyerah. Ya jelas, tusukan nanti kawan di sini. Raja bergeser, pertukaran menteri, ambil balik, dan pion ini jatuh. 2 peta lagi, pion hitam promosi. Oke, itulah kawan, kemenangan penting Fabiano Caruana mengalahkan Pragnananda di game ke-13. Membuat chance dari Fabi tetap bersaing dengan 3 pemain lainnya. Andai saja kalah kawan, ataupun remis. Kalau kalah sudah tidak ada kesempatan lagi. Kalau remis, chance-nya sedikit sekali. Itu pun tergantung para pemain yang lain. Kita tunggu saja babak terakhir nanti dini hari seperti apa kawan. Admin juga tidak mau berspekulasi nanti jadinya seperti apa. Kita lihat saja nanti dini hari. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.